Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihad. Oke guys, ini Kang Sihat, ketua kelompok sekaligus pemimpin kawanan kita. Ya, walaupun kawanan kita yang berisi cuma 4 ekor manusia, karena Kang Sihat adalah ketua kelompok kita, dia adalah orang yang berhak nyuruh-nyuruh kita. Dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang proyek atau program sederhana yang telah kelompok saya buat mengenai perhitungan gaji pegawai menggunakan percabangan IP pada aplikasi Turbo Pascal. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdan. Kenalin, ini Ilham, aka Milea. Iya, Milea, karena dia sering bareng sama Bang Dilan. Tapi bukan Dilan yang ini, tapi yang ini. Dari kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mepri Septian dari kelas A2 kelompok 1. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Bapak. Kenalin, dan ini gua yang punya cita-cita ngidupin waifu menjadi nyata. Bayu, dengan nomor MPM. Gua ada MPM gua berapa sih? 20, 23, 13, 150. Baiklah, setelah perkenalan tadi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pada program tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perhitungan gaji pegawai berdasarkan golongan yang dipilih oleh pengguna, mempertimbangkan tunjangan anak dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan. Program ini membantu pengguna untuk menghitung dengan cepat dan akurat gaji pegawai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk setiap golongan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang bakal teman-teman saya jelaskan mengenai program tersebut. Pembahasan yaitu mengenai perhitungan gaji dan tunjangan karyawan dengan percabangan IP dalam Turbo Pascal. Yang pertama, mengenal Turbo Pascal. Turbo Pascal adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Worldline pada tahun 1983. Bahasa ini sangat populer pada era komputer pribadi dan sering digunakan untuk pengembangan pengguna. Yang kedua, pencabangan IP. Pencabangan IP adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam Turbo Pascal kita dapat menggunakan pernyataan IP untuk membuat keputusan logika dalam perhitungan gaji dan tunjangan karyawan. Yang ketiga, ada perhitungan gaji karyawan. Proses perhitungan gaji karyawan melibatkan beberapa faktor seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan bonus. Melalui Turbo Pascal kita dapat menghasilkan perhitungan gaji secara otomatis berdasarkan data yang diinput. Perhitungan tunjangan kinerja dan tunjangan anak. Untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang kinerja baik, kita dapat menggunakan pencabangan IP dalam Turbo Pascal untuk menghitung tunjangan kinerja. Selain itu, kita juga dapat menghitung tunjangan anak karyawan berdasarkan kondisi tertentu. Penerapan pencabangan IP. Pencabangan IP dalam Turbo Pascal dapat diterapkan dalam berbagai aspek perhitungan gaji dan tunjangan karyawan. Dengan menggunakan kondisi yang tepat, kita dapat membuat program yang cerdas dan efisien. Sekian, terima kasih. Oke, setelah teman-teman menjelaskan tentang tadi kita menjelaskan tentang program MPI dan hasil MPI. Oke, sebelum kita masuk ke programnya, kita di sini harus menjabarkan setiap variabel dulu. Di sini saya sudah masukkan setiap variabel yang sudah ditentukan. Bisa dilihat di sini.
Di sini ada sedikit perbedaan seperti nama dengan tipe string. Lalu ada golongan 1 dengan tipe string juga. Lalu sisanya ada golongan status dengan tipe integer dan untuk gaji pokok. Nah, kawan-kawannya itu masuknya ke dalam ya. Sebelum masuk ke video pembahasan ini sedikit membahas tentang string, integer, dan bilangan real. Oke, kalau kalian dulu. Pertama itu adalah string. String itu apa sih? String itu untuk variabel yang berbentuk kata atau bentuk kalimat yang memiliki tanda kutip. Contohnya seperti ini, dan bisa lihat ini contohnya. Itu untuk contoh string. Lalu untuk contoh integer itu berupa angka tapi angka yang nilainya kecil ya. Kalau kalian ingin menambahkan agar angka lebih besar, kalian bisa menilainya dengan kom integer atau bilangan real aja langsung. Bilangan real itu banyak ada komanya. Jadi kalau kita bandingin kayak gini, integer. Kalau ini untuk long integer, lalu ini untuk bilangan real. Itu perbedaan-perbedaannya ya. Tapi saya sarankan untuk menggunakan bilangan real aja. Oke, selanjutnya itu adalah program. Pertama itu saya di sini mau memberikan data-data agar si penyusun atau agar si penginput itu lebih mudah untuk menginput data yang sudah diberikan, tahu gitu apa yang sudah input. Di sini saya sudah menulis atau memprogram sebuah tulisan. Jadi ini program simple seperti ini, seperti pada gambar ini. Itu sudah wetland dan menghitung apa bla bla bla. Di situ untuk apa sih? Sebagai data doang. Jadi sebagai penginput doang. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke kondisi. Oke, di kondisi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pencabangan if atau cara kerja atau fungsinya. Pada dasarnya if dan else adalah tambahan dari if dan else adalah bagian yang digunakan apabila kondisi if tidak terpenuhi. Untuk contoh pemrogramannya itu sebagai berikut. Ini adalah contoh dari pencabangan if. Jika kondisi terpenuhi, Pascal akan menjalankan kode program 1. Jika tidak, yang akan dijalankan adalah kode program 2 dan seterusnya. Mari masuk ke contoh pemrograman. Pada awal kode pemrograman, saya membuat variabel golongan 1 sampai golongan 4 dan diisi dengan gaji pokok 2.250.000 sampai gaji pokok 3.750.000. Kemudian saya memberikan sebuah kondisi if, yaitu golongan 1 atau 2 dan ini ya, jika hasilnya true, yang artinya isi variabel gaji pokok yaitu 2.250.000 dan untuk 2 juga sama menghasilkan gaji pokok 2.750.000 dan seterusnya. Tapi jika kondisi if nya golongan 5, golongan 0 atau golongan 6, golongan 7 dan seterusnya, maka akan menghasilkan nilai false. Yang akan dijalankan adalah write-len golongan tidak valid. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan golongan, lalu saya di sini memberikan sebuah kode lagi, sebuah pilihan kepada penginput atau user untuk memasukkan status mereka. Di sini saya memberikan 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah golongan yang menikah, yang kedua adalah golongan tidak menikah, yang ketiga adalah tidak ada di antara keduanya dan itu akan menimbulkan error. Untuk golongan pertama di sini akan memberikan efek percabangan. Untuk orang yang memilih nomor 1 atau menikah, dia akan bisa memasukkan jumlah anak. Jadi jumlah anak itu ada berapa? Soalnya jumlah anak ini mempengaruhi hasilnya nanti. Karena di situ ada tunjangan anaknya. Kalau si user memilih golongan nomor 2, di sini si user ini nggak bakal dikasih pilihan jumlah anak gitu. Jumlah anaknya nggak bakal ada, langsung ke opsi selanjutnya gitu. Kalau dilihat secara kode itu bakal kayak gini untuk operasi yang satu-satu. Lalu untuk operasi status 2 itu bakal seperti ini. Nah, di situ ada sedikit perbedaan. Perbedaan untuk golongan 1 itu ada jumlah anak dan anaknya, dan jumlah anaknya nanti bakal dieksekusi di kode selanjutnya. Lalu juga di sini kita langsung men-write-len atau menulis kondisinya gitu. Bila dia memiliki status nomor 2, nanti bakal outputnya bakal keluar Anda dalam kondisi belum menikah seperti itu. Kita menurut user input dari nama, golongan, status, jumlah anak. Di sini kita langsung eksekusi total dengan dari keseluruhan. Setelah kita mendapatkan tunjangan kerja, gaji pokok maupun tunjangan anak, kita langsung bisa mengaplikasikan menjadi gaji total. Itu pada gaji total dengan pengoperasian aritmatik seperti di sini. Oke, di situ akan mengangkat tadi total dari jumlah keseluruhan yang telah ditotal bisa. Oke, selanjutnya setelah kita
menghasilkan semuanya, mengambil variabel-variabel yang dibutuhkan dari pengikut. Sekarang kita tinggal menghasilkan tinggal baliknya atau outputnya kepada user. Jadi kita menulis mulai dari nama karyawan, kita mengambil dari variabelnya, lalu dari golongan pun mengambil dari variabelnya sesuai yang user input, lalu ada gaji pokok, dengan anak, dengan kinerja, dan terakhir kita gaji itu sudah didata secara terperinci agar user tahu apa saja yang mereka dapatkan dan yang tidak mereka dapatkan. Untuk kodenya itu mungkin akan menjadi seperti ini. Di situ sudah jelas white line dan sekian. Untuk pembahasan kode mungkin cukup sampai sini. Selanjutnya mungkin ada pembahasan output atau bentuk output itu apa gitu. Nah, Oke. Pertama di sini kita masukkan nama karyawan, misalkan nama karyawannya Raka. Oke. Pilih nomor golongan. Nah, di sini kita disuruh pilih nomor golongan dari nomor 1 sampai 4. Jangan pilih nomor 5 ataupun 0 atau yang lain-lainnya karena di sini nggak disediakan golongan 5 sampai selanjutnya. Oke, developer yang udah capek-capek buat yang dari situ, kalian pilih nomor 5. Oke, kita bisa pilih nomor 4. Langsung pilih nomor statusnya menikah atau sudah menikah. Kalau menikah pilih nomor 1, kalau tidak menikah pilih nomor 2. Misalnya kita statusnya menikah. Nah, di sini akan langsung diberikan opsi masukkan jumlah anak. Anaknya tidak dapat anaknya berapa? Misalnya kita anaknya 2. Nah, di sini langsung dikasih outputnya mulai dari nama karyawannya, golongannya, gaji pokoknya berapa, tunjangan anaknya berapa, tunjangan kinerjanya berapa, dan total gajinya berapa. Nah, langsung kita lihat kemungkinan yang kedua. Misalkan kita kasih nama pilih nomor golongan, golongan nomor 3 misalnya. Nomor statusnya kita coba pilih yang tidak menikah. Nah, kalau kita pilih status tidak menikah otomatis, nah Anda dalam kondisi belum menikah, kita langsung tidak diberi opsi untuk memasukkan jumlah anak gitu. Opsinya tidak dimasukkan opsi itu. Jadi langsung saja outputnya gitu. Dan tunjangan anak juga besarnya cuma Rp0. Baiklah, melalui program ini kita dapat mengetahui gaji pokok, tunjangan anak jika berlaku, tunjangan kinerja, dan total gaji dari seorang pegawai. Berdasarkan golongan yang dipilih, selain itu, program ini juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memasukkan informasi jumlah anak jika golongan pegawai tersebut memiliki tunjangan anak. Adapun pengembangan lebih lanjut dari program ini dapat melibatkan validasi input untuk memastikan kelengkapan informasi yang dimasukkan serta penambahan fitur yang lebih kompleks untuk mengelola data pegawai secara lebih menyeluruh. Semoga program ini bermanfaat dalam membantu menghitungkan gaji pegawai berdasarkan golongan dan menjadi dasar untuk mengembangkan program yang lebih canggih di masa mendatang. Cukup dari kami, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipotong jadi sobek persiapan atau yang dari kamera semuanya senyum, smile, 1, 2, 3. Ya, oke, ngasih gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, menit 11 potong. Oke, menit 20 siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan atau untuk orang mau kenalannya. Kenalan lah. Kurang Terus mending kayak assalamualaikum, langsung teman ngejelaskan ngepresentasikan naon, langsung sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota kami. Di sini ada teman saya, Raka. Usah, Di sini silakan dari yang ujung mana nyebutkan nama mana langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas